Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas salah satu resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Kalian pasti sudah tahu lah ya, kalau pinjaman online ilegal itu sudah bertebaran dan banyak banget. Bahkan melalui media-media sosial pun banyak yang mengajukan atau memberikan penawaran pinjaman online ilegal. Yang katanya pasti cair dan yang katanya juga tenornya panjang. Tapi ujung-ujungnya tenornya sangat pendek dan cairnya pun sangat sedikit dibandingkan pinjaman pokoknya. Oke, sekarang kita akan bahas di sini masalah resikonya adalah kalian pastinya akan mendapatkan perkataan kasar ketika proses penagihannya. Bahkan nggak sedikit juga aplikasi pinjol ilegal itu yang memberikan kalian penagihan. Bahkan sebelum jatuh tempo, kalian sudah dihina-hina, kalian sudah dikata-katain dengan tujuan agar kalian itu merasa resah, kalian merasa pusing, dan kalian mau bayar tepat waktu. Karena itu adalah tujuan mereka untuk meraup keuntungan bagi kalian. Karena pada kenyataannya banyak sekali orang-orang yang gagal bayar dan memang sengaja tidak mau bayar utang di pinjol ilegal. Kemarin ada yang bertanya di kolom komentar bahwa, "Bang, saya mendapatkan SMS atau WA yang katanya DC mengaku dari pinjol ilegal yang saya pinjam." Nah, di situ dia bilang dia akan datang ke rumah saya dan akan mengambil barang-barang atau mungkin merampas HP atau dompet saya untuk dijadikan jaminan. Apakah hal ini benar? Karena saya takut hal ini bisa terjadi karena ada anak istri di rumah saya. Oke, saya akan jawab tentang hal ini ya teman-teman. Yang pertama, jika kalian memang benar-benar melakukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, tentunya hal ini saya jamin 100% nggak akan terjadi. Kenapa? Karena pinjol ilegal itu tidak punya DC lapangan. Itu pertama ya. Kalau mereka kasar dan mereka marah-marah, itu coba deh googling sekarang. Kalian cari penggerebekan atau mungkin penutupan pinjol ilegal. Itu kalian lihat di kantor-kantornya. Coba kalian lihat, cek tim dari penagihannya. Itu tidak semenyeram orang-orang yang kalian ketahui selama ini. Kan rata-rata mungkin kalau debt collector terlihat galak, terlihat seperti preman. Mereka yang ngata-ngatain kalian itu, yang nagih kalian itu, yang lewat telepon itu, kebanyakan mereka masih remaja dan bener-bener polos gak tahu apa-apa. Mereka hanya membacakan teks, membacakan instruksi SOP, cara mereka menagihnya sudah diajarkan oleh para perusahaan-perusahaan pinjol ilegal ini. Jadi, mereka itu secara tidak langsung menakut-nakuti kalian itu hanya by perintah. Padahal mereka tidak maksud benar-benar menagih kalian secara kasar seperti itu. Cuman karena itu adalah SOP dan memang tugas mereka seperti itu, jadilah mereka itu seakan-akan menyeramkan. Tiba-tiba ngirimin foto-foto orang yang seram, orang yang terlihat galak untuk menakut-nakuti kalian agar kalian takut bahwa DC-DC ini bakal datang ke rumah kalian. Karena saya jamin 100% mereka tidak akan berani datang. Kalau mereka datang itu berarti sama aja mereka kayak menyerahkan diri untuk diamuk massa dan ditangkap polisi. Ya yang namanya ilegal nggak mungkin dong dia tiba-tiba berkeliaran datang di depan umum menagih uang ke kalian. Itu sama aja mereka menyerahkan diri mereka ke polisi bahwa mereka ini adalah pinjol ilegal. Jadi jangan takut kalau diancam apapun. Biasanya andalan dari pinjol ilegal itu mengancam penyebaran data, penyalahgunaan data, kemudian fitnah, kemudian mengganggu seluruh kontak-kontak yang ada di HP kalian biar kalian malu. Nah, biasanya mereka akan berkutik di situ aja. Kalau sampai mereka datang ke rumah, itu menurut saya agak mustahil ya teman-teman. Karena apa? Karena nggak bakal berani mereka datang ke rumah kalian untuk mengajukan pinjaman online. Untuk penagihan pinjaman online kalian yang telat bayar atau gagal bayar. So, sebaiknya hindari gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Atau lebih baik kalian juga buang jauh-jauh dan kalian teliti lebih jauh sebelum mengajukan pinjaman online ilegal tersebut. Ya, karena banyak juga sih sebenarnya orang-orang yang kejebak pinjaman online ilegal itu hanya karena mereka tidak tahu bahwa ternyata ada loh pinjol legal dan ada juga pinjol ilegal. Mereka asal cari aplikasi pinjol di HP, kemudian diinstal tanpa mereka tahu bahwa itu legal atau ilegal. Itu banyak banget. Masih banyak orang-orang yang kejebak di hal-hal seperti ini dan mungkin ya mereka tidak bisa mendapatkan akses informasi semudah kita-kita yang ada di kota ya. Makanya banyak banget korban-korban pinjol ilegal ini yang berada di daerah-daerah teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.